Guys, ada apa dengan PDIP yang tiba-tiba melakukan serangan brutal kepada Bapak Jokowi? Di mana Bapak Jokowi berencana mengelilingi Indonesia, mau memenuhi undangan rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Nah, anehnya PDIP tiba-tiba secara brutal menyerang, menyentil, nyinyir ke Bapak Jokowi. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai. Periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Pada periode kedua, Hasto yang merupakan sekjen PDIP mengeluarkan pendapat menyentil Bapak Jokowi. Di mana kita tahu bersama teman-teman Bapak Jokowi tidak ada satu kata pun menyentil PDIP. Enggak ada tuh. Enggak ada satu kalimat pun selama ini Bapak Jokowi menyentil PDIP. Enggak ada. Tapi ada apa dengan PDIP yang sepertinya tak ada ketenangan kalau tanpa menyebut nama Jokowi, merendahkan Bapak Jokowi. Hasto PDI Perjuangan. Indonesia di bawah Jokowi berubah jadi negara otoriter yang populis. Waduh. Ini gimana menurut tanggapan kalian teman-teman? PDIP selama menggait, selama Bapak Jokowi di PDIP enggak ada tuh keluar kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa setelah Bapak Jokowi memutuskan pisah dari PDIP, lalu ada muncul pernyataan-pernyataan yang seperti ini? Gimana menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini. Ini kan masih 2026 ya. Di tengah situasi kondisi politik ekonomi global kita juga semua orang tahu lah Indonesia sedang menghadapi tantangan luar biasa. Angka dolar nggak baik-baik saja, IHSG kita seringkali naik turun. Situasi ekonomi rakyat di bawah juga nggak baik. Lalu dalam konteks apa di tengah situasi politik ekonomi hari ini, di mana politik pemilu 2029 itu masih jauh, tiba-tiba Pak Jokowi itu semangat sekali gitu untuk mau turun keliling ke berbagai wilayah di Indonesia. Apalagi ini kan sudah disampaikan jauh-jauh hari, sebetulnya kita sudah dengar ya dari Rakernas, kalau nggak salah Rakornasnya PSI ya di Makassar beberapa waktu yang lalu, bahwa beliau siap kerja mati-matian kalau perlu sampai ke setiap kabupaten kota, ke setiap kecamatan dan seterusnya. Tentu saja buat kami dan buat banyak masyarakat pada umumnya, semuanya jadi bingung loh, ini ada urusan dan agenda apa gitu. Kok seakan-akan seperti ada urgensi kekuasaan yang begitu tinggi yang menggebu-gebu untuk politik kekeluargaan misalnya. Ini kan masih 2026 Ini merupakan ya. juru bicara PDIP ya teman-teman. Dia sedang ngomong lagi. Ngomongin Bapak Jokowi. Namanya Aryo Seno. Dia berbicara mengenai wacana atau rencana Bapak Jokowi yang mau mengelilingi Indonesia. Menyerap aspirasi rakyat atau sekedar temu dengan rakyat. Kok jadi PDIP yang kepanasan ya teman-teman? Kenapa? Kontra sekali. Kenapa tak senang dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi? Kok jadi gini cara main PDIP teman-teman? Bukannya mencari cara sendiri untuk mencari simpati masyarakat, malah sibuk nyinyir dan marah-marah ke Bapak Jokowi. Ini gimana menurut kalian teman-teman? Juni 2026, saatnya Pak Jokowi turun di lapangan. Apakah Anda siap? Kamu siap? Bukan pidato, bukan orasi, apalagi kampanye. Tapi Pak Jokowi ke lapangan akan menyambangi warga-warga di gang-gang sempit, di pasar, di jalan. Atau kata-kata yang sering melekat ke beliau, yaitu belusukan. Pertanyaannya, bukan lagi apakah Pak Jokowi siap. Beliau udah bilang, 99% Pak Jokowi siap. Namun, apakah kita siap untuk menunggu kehadiran Pak Jokowi? Menurut saya, masyarakat siap banget. Inilah yang dirindukan oleh masyarakat di saat dulu Pak Jokowi sering turun ke lapangan, belusukan, dan itu akan hadir kembali di depan mata kita. Politik semenit, nggak perlu menit, jangan lupa follow. Thank you. Juni. Udah nggak sabar sih. Aksi Bapak Jokowi kembali temui masyarakat. Udah lama banget kan Bapak Jokowi tidak ada aksi temu di masyarakat, di gang-gang sempit, di pasar, di mana tempat masyarakat kecil ngumpul, di mana masyarakat kecil butuh uluran tangan.
Semoga daerah kalian, lingkungan kalian beruntung ya, menjadi tempat Bapak Jokowi berkunjung. Ini ya guys ya, berdasarkan logika hasil dari analisa kecil yang saya lakukan ya guys ya. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 itu kan ada kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, dan kebebasan itu untuk rakyat Indonesia gitu ya. Untuk pedagang bakso, pedagang sate, penjaga toko, pengusaha, atau juga untuk mantan presiden gitu kan ya. Tapi pas Pak Jokowi itu mengatakan kalau Pak Jokowi itu akan kembali berkunjung ke daerah-daerah, nah menuailah kontra di kalangan oposisi gitu yang mengatakan Pak Jokowi itu akan membuat pemerintahan kedua atau membuat perlawanan terhadap pemerintahan yang sekarang gitu kan ya. Padahal faktanya kan Pak Jokowi itu juga rakyat Indonesia, Pak Jokowi itu juga berhak lah untuk menyapa rakyat, untuk berbicara dengan pedagang kaki lima, untuk berkunjung ke daerah-daerah, itu terserah Pak Jokowi karena demokrasi gitu kan ya guys ya. Karena banyak yang kontra, saya bertanya kembali, demokrasi itu apakah hanya untuk mereka gitu kan ya guys ya. Padahal demokrasi itu juga untuk Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu juga rakyat Indonesia gitu kan ya. Dari saya pribadi lebih baik Pak Jokowi karena Pak Jokowi ingin merawatlah atau menjaga stabilitas pemerintahan yang sekarang gitu kan ya guys ya. Lebih baik Pak Jokowi daripada provokasi, daripada nyinyir di media sosial tentang pemerintahan, terus mengkritisi personal pemerintahan, bukan mengkritisi sistem atau memberikan solusi. Kan lebih baik Pak Jokowi untuk menjaga jalannya pemerintahan agar tetap damai, agar tetap berjalan lah untuk menuju Indonesia maju gitu kan ya. Lebih baik seperti itu. Itulah demokrasi, agar demokrasi itu tidak mengalami surplus demokrasi gitu. Kalau mantan presiden itu tidak boleh berkunjung ke daerah-daerah, maka ya jelas Indonesia itu mengalami surplus demokrasi gitu kan ya guys ya. Gimana nih teman-teman, kalau menurut pendapat kalian, ini gimana nih? Coba dah tuliskan komentar kalian di bawah ini ya, mengenai aksi Bapak Jokowi yang berencana mengelilingi Indonesia untuk menyapa rakyat, masyarakat kecil yang memang membutuhkan uluran-uluran tangan, masukan-masukan, dan membutuhkan bantuan, atau apapun tujuan dari Bapak Jokowi, atau hanya sekedar untuk menyapa rakyat, untuk tidak terputusnya tali silaturahmi ketika beliau tidak menjabat lagi. Nah, aneh kan? Kalau ada yang malah memframing Bapak Jokowi berusaha membangun pemerintahan kedua. Dan ada yang memframing kalau Bapak Jokowi melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah. Kan konyol, teman-teman. Waduh, ini gimana nih, teman-teman? Terutama nih yang PDIP. PDIP sangat tidak setuju, tidak senang. Mereka kepanasan sekali mendengarkan aksi dari Bapak Jokowi ini. Kalau dengan berkeliling ke seluruh Indonesia, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, orang semakin suka kepada Pak Jokowi, maka ada kecenderungan orang yang suka kepada Jokowi akan mengikuti kemanapun langkah dan sikap politik Jokowi. Apalagi misalnya beberapa detik yang lalu kita membaca beberapa media online yang menyebut bahwa Pak Jokowi akan menghadiri undangan-undangan yang dilakukan oleh kawan-kawan PSI dan kawan-kawan Projo. Itu jelas. Artinya apa? Jokowi semakin ingin mengidentifikasi dirinya adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Artinya bicara soal pertarungan politik 2029. Exactly. Saya tidak bicara hal-hal yang lain. Kalau kita diskusi di kelas ada makalah, mungkin bisa panjang kali lebar. Tapi bahwa saya mengingat betul dua momen penting yang disampaikan oleh Jokowi dalam acara PSI waktu di Solo dan di Makassar, bahwa Jokowi akan all out, akan total untuk memenangkan PSI di 2029. Caranya apa? Supaya mendapatkan kecintaan dan kesukaan rakyat, belusukan dan turun ke bawah. Kalau dengan Waduh, jadi salah satu alasan kenapa PDIP sangat gerah, sangat kepanasan dengan aksi Bapak Jokowi, ya mungkin saja takut kalah saing, teman-teman. Takut kalah saing, takut kalah pamor dengan PSI, di mana beberapa kali Bapak Jokowi menegaskan dengan keras bahwa dirinya itu all out
untuk PSI. Aduh, ini gimana nih teman-teman persiapan kalian untuk 2029 mendatang? Kalian pilih yang mana? PSI atau PDIP, teman-teman? Kalau saya sih, saya pribadi, di mana ada Bapak Jokowi, disitulah saya ada. Entah gimana kalau kalian, teman-teman. Gimana? Komen-komen di bawah. Nah, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama, teman-teman. Jangan lupa lemparkan opini terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah.